ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Sekarang saya pindah ke pembahasan yang ketiga, melihat Allah dengan mata kepala. Ini melihat Allah dengan mata kepala, dalilnya adalah dari Al-Quran dan dari Sunnah dan dari ijma', kesepakatan para ulama. Sebab orang melihat Allah itu bukan dengan mata hatinya, bukan dengan hayalannya, tapi dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Dengan mata kepalanya. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ini penyebutan orang-orang yang beriman, bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tahiyyatuhum, penghormatan untuk mereka, yauma yalqaunahu, hari mereka melihat Allah dengan wajah, dengan mata mereka. Mereka melihat Allah dengan mata mereka, salam, penghormatan untuk mereka, salam, keselamatan. Wa a'adda lahum ajran karima, dan disiapkan untuk mereka pahala yang sangat luas. Pahala yang sangat luas. Iya. Dari mana sudut pendalilannya? Ini perhatikan, ini sudut pendalilan penting. Kata liqa. Liqa itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu digunakan beberapa tempat, ya, liqa. Seperti di surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih. Liqa itu selalu ditafsirkan dua penafsiran. Liqa bisa bermakna al-mu'ayyana, melihat. Dan liqa bisa bermakna al-mulaqah, dia berjumpa, menghadap. Jelas ya? Tapi khusus di ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Liqa di situ maknanya cuma satu dalam bahasa Arab. Maknanya melihat dengan mata kepala. Melihat dengan apa? Mata kepala. Iya. Kenapa? Sebab ada kata tahiyya di situ. Kalau kata tahiyya berjumpa dengan liqa, maka liqa itu dikhususkan maknanya. Menjadilah dia melihat dengan mata kepala. Dan ini dikatakan oleh pakar bahasa Abu Yahya Tha'lab rahimahullah, bahwa sepakat ahli bahasa Arab, liqa di situ maknanya melihat dengan mata kepala. Melihat dengan apa? Mata kepala. Iya. Dan ini makna hanya diketemukan bagi orang yang belajar tafsir atau dia belajar dari kutubus sunnah, akidah. Kalau antum baca di terjemahan makna Al-Quran, tidak ada antum dapat itu. Tidak ada antum dapat. Tapi makna ayat-ayat itu diambil dari sumbernya. Ada penafsirannya. Ada maknanya dimaklumi di tengah para ulama. Baik, dalil dari sunnah bahwa Allah akan dilihat dengan mata kepala itu syah di dalam hadits Jarir, di sebagian riwayat bi absarihim, melihat dengan mata mereka. Iya, melihat dengan mata mereka. Baik. Jadi itu penjelasan di sini. Makanya penulis mengatakan yarahu ahlul jannati bi absarihim. Penduduk sorga melihat Allah dengan mata-mata mereka. Melihat Allah dengan mata-mata mereka. Kemudian yang keempat di sini saya terangkan kenikmatan terbesar penduduk sorga. Dan ini sudah kita bacakan haditsnya, ya, bahwa kenikmatan terbesar penduduk sorga adalah apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, melihat kepada apa? Wajah Allah. Ya, yang ada nasnya yang dilihat itu cuma wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu para ulama di sebagian buku-buku akidah itu dikatakan tentang ru'ya itu bighairi ihatah.
tanpa mencakup seluruhnya. So, bahasa-bahasa yang dipakai itu ru'yah, melihat. Melihat itu artinya dia melihat di sebagian sudut, dia tidak melingkup seluruhnya. Dia tidak melingkup seluruhnya. Jelas ya? Dari sini datanglah kekeliruan-kekeliruan ahlul bidah. Kekeliruan-kekeliruan ahlul bidah. Sebab yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat itu ada beberapa kelompok dari ahlul bidah. Iya. Jelas ya? Ada beberapa kelompok dari ahlul bidah. Kelompok yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, yang pertama adalah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Diikuti oleh sebagian orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak dilihat dengan mata, tidak dilihat di dunia, tidak pula dilihat di akhirat. Kayak kata mereka itu ru'yah, melihat itu bukan melihat dengan mata kepala, tapi ru'yah ilmiah katanya. Melihat dalam artian, dalam makna pengetahuan. Ya. Dan yang menyimpang juga di sini adalah kebanyakan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini hati-hati ya orang-orang Asy'ariyah ini dan Maturidiyah. Mereka bilang Allah dilihat di akhirat. Terus gimana kok bisa dikatakan mereka menyimpang? Iya, mereka bilang Allah dilihat di akhirat. Cuman mereka bilang Allah itu tidak dilihat di satu arah. Tidak dilihat di satu arah. Kata mereka Allah itu iya, dilihat tapi tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau begitu apa? Ya sama aja sebenarnya, tidak melihat. Jelas ya? Inilah ahlul bidah ini, karena dia sudah masuk terkurung pada sesuatu, akhirnya itu mewarnai dia di pembahasan lain. Jadi mereka ini selalu bilang Allah itu tidak boleh dilingkup dengan arah. Kalau dilingkup dengan arah itu adalah makhluk. Itu kan dia, cara berpikir dia. Kamu kalau seperti itu, kamu dilingkup oleh arah, kamu makhluk, memang makhluk. Berarti kalau dia ukur Allah dengan sama ukuran seperti itu artinya dia samakan Allah dengan dirinya sendiri. Itu salahnya ahlul bidah. Tapi coba dia berpikir bahwa Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dia pikir Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dirinya akan dilihat. Allah yang menjelaskan bahwa dirinya di atas langit. Tetapkan saja hal itu. Terkait dengan masalah kemiripan-kemiripan, itu biasa ada kemiripan dalam penamaan dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan kemiripan dalam apa? Hakikat dan zat. Itu akal sehatnya seperti itu. Jelas ya? Tapi ahlul bidah itu kadang menutup akal orang sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Kemudian yang ketiga dari yang menyimpang di pembahasan ru'yah ini, itu dari kalangan orang-orang sufi. Ini ekstrim mereka ini. Orang-orang sufi itu bahkan jangankan melihat Nabi ya, melihat Allah di dunia mungkin bagi mereka melihat dengan mata kepala. Mungkin bagi mereka. Baik. Iya, ini orang-orang sufi ini. Makanya jangan antum heran kalau melihat sebagai orang-orang sufi ya, bagaimana membesarkan kelompoknya. Katanya gurunya kalau dia lagi begini-begini, itu dia lagi melihat Nabi datang itu. Ya, jangankan Nabi, Allah saja bisa dilihat. Kalau di pandangan orang-orang sufi. Nah ini kalau dibaca di riwayat-riwayat mereka, ini banyak hal-hal yang seperti ini. Jelas ya? Dan ini bersatu di dalam makna jahil akan nas-nas. Kurang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya dengan ahli sunnah. Antum lihat, subhanallah. Seorang ketika masuk di pembahasan ru'yah di tengah ahli sunnah, dia tetapkan Allah akan dilihat. Dia tahu bahwa Allah itu maha agung, lagi maha besar. Sudah diterangkan sebagian dari keagungan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan bertambah keimanan, bertambah semangat. Dia tahu bahwa melihat Allah itu harus ada amalan-amalan. Iya. Akan bagus kehidupannya, stabil. Itulah ahli sunnah. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa ada yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat?
pada hari kiamat? Jawabannya, pengingkarannya itu datang karena syubhat-syubhat. Salah memahami. Di antara kesalahpahaman mereka salah memahami ayat. Mereka berdalil dengan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dilingkup oleh pandangan mata. Tapi dialah Allah yang melingkup segala pandangan mata. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, maha lembut lagi maha mengetahui. Baik. Di ayat dikatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dilingkup oleh pandangan mata. Makanya katanya ini dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Iya. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya mudah. Cuman kesalahan memahami bahasa saja. Yang dinafikan di dalam ayat itu melihat atau melingkup? Melihat. Apa melingkup yang dinafikan? Melingkup itu tahu artinya melingkup. Ini saya lihat tembok ini, tiang ini. Tiang ini antum lihat, kita sama-sama lihat tiang ini. Berapa sudut tiang itu? 4 sudut. Saya dari sini saya cuma lihat 2 sudut di depan. Ini namanya melihat. Kalau bahasa Arab ru'ya. Tapi kalau saya lihat semuanya 4, itu melingkup namanya. Melingkup. Makanya tadi saya bilang bahwa sejumlah a'immah menegaskan bahwa ru'ya itu bila ihata, bukan melingkup seluruhnya. Bahasanya itu ru'ya, melihat. Pasti melihat sebagian saja. Dan di nas-nas dikatakan dilihat wajah Allah. Jelas ya? Ahli sunnah tidak ada yang mengatakan dilihat seluruhnya. Tidak ada. Mereka hanya mengatakan melihat Allah. Ada yang dilihat darinya. Jelas sampai sini? Baik. Harus saya beri satu penggunaan Al-Quran untuk membedakan antara idrak dan ru'ya. Idrak itu maknanya melingkup. Ru'ya maknanya melihat. Dibedakan dalam Al-Quran penggunaannya. Di surah Asy-Syu'ara ketika disebutkan peristiwa Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Ini peristiwa ini Nabi Musa dan Bani Israel diperintah malam hari melakukan perjalanan sampai mendekati lautan merah. Ini Fir'aun dan tentaranya mengejar dari belakang. Ya. Terus sampai mendekat. Dibahasakan dalam Al-Quran itu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu 2 kelompok sudah saling melihat, saling ru'ya. Ini saling ru'ya. Artinya apa kalau saling ru'ya? Baru melihat kejauhan, saling ru'ya. Saling melihat namanya. Makanya dibahasa saling ru'ya. Begitu mereka saling ru'ya, pengikut Nabi Musa berkata, wah ini sebentar lagi kita akan diidrak. Apa artinya akan diidrak? Artinya kalau sudah saling melihat, terkejar, sebentar lagi akan dikepung dari segala penjuru. Maka mereka pakai bahasa apa? Idrak. Sebentar lagi kita akan diidrak, akan dikepung dari segala penjuru. Jadi sini dibedakan di dalam Al-Quran. Penggunaan itu penggunaan bahasa. Jelas ya? Karena itu banyak dari kesesatan yang muncul. Itu sebabnya kejahilan. Sebabnya apa? Kejahilan. Jahil kadang dari sudut bahasa. Kadang dia baca bahasa Arab. Tapi ada sebagian kalimat dalam bahasa Arab dia jahil tentang hal tersebut. Dia tidak mengerti penggunaan-penggunaan orang Arab itu kebiasaannya kayak bagaimana. Ya sama kemarin di pembahasan istiwa. Istiwa itu ada yang mengartikan istaulah. Itu jahil secara bahasa. Sebab tidak ada orang Arab yang pakai istawa bermakna apa? Istaulah, tidak ada. Iya, di penggunaan semua orang Arab seperti itu. Jelas ya? Jadi ini kejahilan terhadap makna bahasa ini. Inilah yang paling banyak apa? Paling banyak bikin kacau sebenarnya. Mempengaruhi banyak hal. Karena itu hati-hati, apalagi kita ini bukan orang Arab. Kita ini orang ajam. Jadi kalau menafsirkan sesuatu, jangan sekali-sekali menafsirkan sesuatu itu karena baca terjemahan makna saja. Dia coba baca terjemahan makna kemudian dia tafsirkan. Tidak bisa seperti itu. Harus dilihat kalimat itu dalam penggunaan orang Arab bagaimana. Kalau dia ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, Al-Quran itu ada tafsirnya.
Hadits Rasulullah ada penafsirannya di tengah para ulama. Dia harus periksa itu, baru dia pastikan maknanya begini dan begitu. Nah, itu metode ilmiahnya. Seperti itu. Jelas ya? Ada kisah unik ya sebenarnya itu. Ketika ditafsirkan ayat di surah Al-Maidah dan di surah An-Nisa, aulamastumun nisa, dari pembatal-pembatal wudu. Atau kalau kalian lamastumun nisa, al-lams, kalian menyentuh perempuan. Maka duduk di situ beberapa ulama. Jelas ya? Ada yang asalnya orang Arab asli. Ada ulama yang jago ilmu tapi asalnya orang Ajam atau bin Abi Robah dan selainnya. Maka di antara mereka ada yang berkata lamastumun nisa, itu artinya di situ menyentuh, di situ artinya hubungan suami istri. Yang lainnya lagi enggak, berkata itu menyentuh artinya menyentuh dengan tangan. Padahal di ayat memang atau kalian menyentuh perempuan, kan begitu katanya. Tapi orang Arab memahami itu hubungan suami istri. Orang Ajam mengatakan itu apa? Itu menyentuh dengan tangan. Datanglah mereka kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tertawa saja, tersenyum. Terus Imam Syafi'i berkata, siapa yang berkata hubungan suami istri? Kata mereka kami. Oh, kalian orang-orang Arab. Terus yang berkata menyentuh dengan tangan siapa? Kami. Oh, kalian orang-orang Ajam. Ya, lalu Imam Syafi'i sendiri berkata orang Arab yang benar. Kan begitu. Kadang ada sebagian hal itu dari sudut bahasa Arab dimaklumi. Dari sudut bahasa Arab apa? Dimaklumi. Kalau antum masuk di penggunaan bahasa, kadang tidak kena hal tersebut. Tapi lihat bagaimana orang Arab menggunakannya. Iya. Sama tadi dengan ayat itu. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Itu di seluruh penafsiran orang Arab, liqa di situ hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Kenapa? Ada indikasinya di kalangan orang Arab menggunakan kata itu. Itu ada indikasi. Dimaklumi di tengah mereka. Dimaklumi dengan mereka. Sama kita orang Indonesia ya. Nggak usah jauh-jauh dulu, saya kasih paham dulu bahasa kita sendiri. Ya, sekarang kalau antum bilang bisa, apa artinya bisa? Ya, kita harus tanya di mana penggunaannya bisa itu. Jelas ya? Kalau saya bilang ada bisa di gigi ular, antum artikan bisa apa? Boleh, mampu? Nggak bisa, itu bisa racun namanya. Ya kan? Tapi bisa, saya bisa berjalan jauh. Bisa di situ artikan apa? Antum artikan keracunan? Diketawai sama orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia pahami seperti itu. Jelas ya? Itu urf, semuanya orang paham di sudut bahasa, ada penggunaannya. Sama di bahasa Arab. Sama di bahasa Arab. Makanya yang banyak mentakwil-takwil ini orang-orang lancan dari orang Ajam. Semua yang asalnya mentakwil, itu diperiksa historinya asalnya orang-orang Ajam. Orang-orang apa? Orang-orang Ajam. Mulainya dari Jaham bin Safwan. Itu orang Ajam, Jaham bin Safwan itu. Iya. Dari keturunan mana begitu. Terus dia mengambil ilmunya banyak dari kesatannya. Di sebagian hal dilihat sanadnya kembalinya kepada orang Yahudi. Kembalinya kepada orang apa? Yahudi. Ini semua harus dipahami ya bahwa kesesatan-kesesatan itu ada sumber-sumbernya. Sebab-sebabnya. Makanya ketika seorang itu belajar, jangan harus dia jaga dirinya dari hal yang seperti itu. Kita harus sadar kita ini orang Ajam, bukan orang Arab. Nah, ketika kita membaca nas-nas, dalil-dalil, itu harus dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Ada metode memahaminya. Ayat Al-Quran ada namanya tafsir. Hadits Rasulullah SAW ada namanya syarah-syarah, gharibul hadits. Itu harus diteliti sesuai dengan komitmen dari ilmu tersebut. Baik, selesai. Dalil mereka yang pertama. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Sebenarnya dalil ini itu juga penetapan Allah dilihat. Sebab yang dinafikan di dalam ayat adalah apa?
melingkup, tidak dinamakan melihat. Iya. Baik, sama dengan dalil mereka yang kedua. Mereka berdalilkan bahwa Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat. Loh, apa dalilnya? Katanya dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Ayatnya di surah Al-A'raf. Iya. Di surah Al-A'raf. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal. فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Itu ayatnya ya di surah Al-A'raf. Jadi begitu Nabi Musa alaihissalam datang kepada perjanjian yang dia waktu yang sudah ditetapkan dia harus ada di Bukit Tur, maka Allah pun berbicara kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa alaihissalam diberi kekhususan dari para nabi. Allah berbicara langsung kepadanya, Nabi Musa mendengarkan dan beliau bisa menjawabnya. Dan itu tidak terjadi dari para nabi kecuali untuk 3 nabi saja. Nabi Musa alaihissalam, karena itu beliau digelari sebagai Kalimur Rahman. Yang kedua Nabi Adam alaihissalam, dikatakan dalam hadits wa kana nabiyyan mukallama. Dan yang ketiga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berbicara langsung kepada beliau di mana? Di peristiwa Mi'raj, di Sidratul Muntaha. Jelas sampai sini? Ya, begitu Nabi Musa berjumpa dengan Rabbnya, Allah berbicara kepadanya, maka Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Iya, biarkan saya melihat kepadamu. Ini bahasa permintaan ini, itu ada pembahasan lainnya. Itu pembahasan bahasa-bahasa kecintaan kepada Allah. Kerinduan yang sangat dahsyat kepada Rabbnya. Makanya Nabi Musa itu beliau tidak tahan, beliau minta supaya melihat kepada Rabbnya. Itu dari besarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepadanya, lantarani, engkau tidak melihatku. Iya, maksudnya di dunia. Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Maksudnya kenapa melihat di gunung? Akan nampak nanti bahwa Allah akan memperlihatkan dirinya ke gunung. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, berarti kamu juga bisa melihat. Begitu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, maka hancurlah gunung itu berkeping-keping. Dan Nabi Musa sendiri beliau tersungkur pingsan. Jelas ya? Ini kondisi di dunia. Jadi dunia itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, tapi itu di kehidupan dunia. Datang ahlul bidah, dia katakan itu lantarani, artinya tidak bisa dilihat selama-lamanya. Ini sekali lagi, ini asalnya dari mana? Orang yang tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, dan tidak memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa sendiri, di dalam ayat itu sudah diterangkan. Lihatlah ke gunung, kalau gunung ini tetap, maka engkau bisa melihatku. Artinya disandarkan kepada sesuatu yang mungkin. Sekarang saya tanya, gunung mungkin tetap atau tidak? Mungkin kan? Berarti kalau mungkin, berarti melihat Allah juga mungkin. Itu sebenarnya cara pendalilan akal sehatnya seperti itu. Tapi datang ahlul bidah, dia bermain kata, lan. Lan di situ artinya tidak selama-lamanya. Tidak apa? Selama-lamanya. Ini dimasuki dalam pelajaran bahasa Arab. Apalagi kalau antum belajar bahasa Arab dari orang-orang yang memang pemikirannya ke arah ini, dia akan bilang nanti itu, kita yang mengajar bahasa Arab, lan itu artinya penafian selama-lamanya. Dikasih contoh lagi. Kalau saya bilang adhabu, saya pergi. Lam adhabu artinya saya tidak pergi atau belum pergi. Tapi kalau saya bilang lan adhaba,
artinya saya tidak pergi selama-lamanya. Itu salah dalam memahami. Jadi dari mengajari bahasa Arab aja antum sudah diajari keliru. Jelas ya? Karena lan di dalam bahasa Arab itu kadang bisa bermakna nafi selama-lamanya, kadang. Tapi dia tidak mesti bermakna nafi selama-lamanya. Bisa bermakna penekanan penafian. Dan itu pendapat mayoritas ahli bahasa. Itu yang paling kuatnya. Karena itu kata Ibnu Malik. Ibnu Malik ini penulis kitab Alfiyah. Ya, beliau berkata di dalam buku beliau yang lain, kata beliau, "Wa man yaran nafya bilan mu'abbada faqaulu hurdud wa siwahu ududa." Kata beliau, siapa yang berpendapat penafian dengan lan artinya nafi selama-lamanya, itu ucapan tolak. Bukan pendapat yang kuat di kalangan ahli bahasa. Tapi kuatkan pendapat yang lainnya bahwa itu bukan penafian selama-lamanya. Jelas ya? Jadi lan di situ itu bukan penafian selama-lamanya. Ya, dan ini bisa diterangkan lagi dari ayat. Sudut-sudut yang lain yang menunjukkan bahwa itu bukan penafian selama-lamanya. Bahkan ayat adalah dalil bahwa Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat. Sebab yang dihalangi dilihat itu di dunia saja. Kalau di dunia dihalangi dilihat, berarti itu adalah kenikmatan untuk di mana? Untuk di akhirat. Begitu cara berdalil yang benarnya. Baik, dalil yang ketiga. Ahlul bidah juga mengatakan bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Dalilnya apa? Ada hadits Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau antum tidak belajar duduk dengan ahlul bidah, bisa diuntal miring juga kita. Ada ayat Al-Quran dia baca, ada hadits Rasulullah SAW. Ya, tapi cara memahaminya ini yang membuat keliru. Cara memahaminya. Makanya itu pentingnya belajar, duduk kepada guru supaya diterangkan ilmu itu sebenarnya. Ini haditsnya di Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Di hadits panjang sekali haditsnya. Ada beberapa halaman di Sahih Muslim haditsnya itu. Di sebagian potongan hadits itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian itu tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Dia katakan ini tidak melihat Rabb kalian. Lan di situ sama tadi itu. Lan bermana apa? Selama-lamanya. Sampai kalian mati itu kata mereka itu sekedar penjelasan gambaran saja, mendekatkan pemahaman. Tapi hakikatnya tidak dilihat selama-lamanya. Karena dia pakai kata apa? Lan. Ini sudah keliru ya. Harusnya ini hadits dalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Sebab yang dilarang di dalam hadits itu cuma melihat Allah dengan mata kepala di mana? Di dunia. Melihat Allah dengan mata kepala di dunia. Iya. Karena itu sebagian orang-orang sufi, naudzubillah, itu ada yang mengatakan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia. Dan itu pembatal keislaman yang berkeyakinan seperti itu. Ada sebagian manusia berkeyakinan seperti itu. Dianggap dirinya itu katanya sudah tingkat marifat kelas tinggi sekali. Iya. Makanya dia bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Nah, kalau ada yang berucap seperti itu adalah pembatal keislaman menurut kesepakatan ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal.